Nah, tugas daripada penegak hukum dan tugas daripada negara adalah memastikan ini tidak terjadi kan gitu. Nah, maka harus dibuat hukuman sejerah mungkin dan menjadi sebuah exposure bagi yang lain agar tidak melakukan. Nah, itu fungsinya hukum Islam. Tapi berarti kalau misal hukum Islam berdiri akan diberlakukan seperti Akan itu? diberlakukan seperti itu. Wow. Dan fun fact, aku pernah nanya sama bapakku, Pi, gitu kan ya, aku tanya, menurut Papi, kalau Papi nih misalnya nih, aku tanya awalnya aku kasih tau yang enak-enak dulu dong. Iya, iya. Pi, kalau Papi mau nggak Pi, diterapkan hukum Islam dan Papi cuma bayar pajak Pi, paling maksimal 6 dinar Pi. Oke. Papi nanya, 1 dinar berapa Lik? Iya. 4,25 gram emas. 4 juta lah. Oke. 4 juta 2,25. Berarti kalau 6 dinar berapa, Lik? Ya, berarti sekitar 4 kali 6 lah. Papi paling 24 sampai 30 juta. Mau, Papi? Lah, karena bapakku bayar lebih banyak daripada itu kan, itu kan ya. Untuk setahun. Terus aku nanya lagi, Pi, tapi kalau ada hukum Islam, ada hukum potong tangan loh, Pi. Bagi orang yang mencuri dan ada orang yang berzina nanti bisa dicambuk loh, Pi. Atau dia dirajam. Bapak saya jawab sederhana, Papi nggak zina kok. Iya sih, benar. Papi nggak maling. Tapi yang menjadi kekhawatiran kan kalau misalnya itu masih praduga kan. Betul. Misalnya praduga berzina padahal dia di framing gitu. Ya, betul. Itulah kerennya Islam. Islam itu sangat keren sekali dalam hukum pembuktian ketika aku sudah pelajari. Jadi kerennya tuh begini, justru yang kita khawatirkan itu justru terjadi sekarang. Ada orang-orang yang mereka baru kemudian dalam tanda kutip ya, niat udah dihukum. Ada orang yang sudah sampai melakukan nggak dihukum. Justru yang kita lihat hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, justru kita lihat sekarang sebenarnya. Jadi fakta yang kita takutkan tuh justru udah kita lihat sekarang. Bahwasanya orang yang nggak punya kekuasaan itu nggak punya hukum. No viral, kata orang nggak ada hukum kan, itu kan ya. Nah, artinya sekarang justru kita lihat, tapi di dalam Islam itu sangat terhormat sekali justru. Ada orang yang dituduh kayak itu. Contoh misalnya ya, ada orang misalnya dituduh untuk berzina. Itu hukuman orang yang nuduh tapi nggak terbukti, itu cambuk juga tuh. Jadi artinya kalau dia nuduh dan nggak terbukti, itu hukumannya berat banget. Artinya kalau orang mau nuduh, dia harus ekstra hati-hati. Benar-benar dia harus bawa bukti. Contoh misalnya ya, ada di dalam Islam sesederhana begini. Ada orang datang pada pengadilan, dia bilang, aku mau ngelaporin si Anu misalnya. Maka yang diminta adalah si Anunya disuruh datang dulu, terus suruh bersumpah. Aku bersumpah nggak melakukan begitu. Nah, begitu sudah disumpah, Ci, maka langsung disodorin lagi pada yang nuntut. Kamu bawa bukti, kalau nggak bawa kamu yang dihukum sekarang. Karena dia udah bersumpah. Berarti kamu laporan palsu nih. Nah, kalau dia datang, you better have some proof. Solid proof, gitu kan ya. Nah, kalau dia nggak bisa datangin bukti, dia yang kena hukum. Karena dia sudah menuduh orang baik-baik. Nah, jadi di dalam Islam, jarang sih ada orang menuduh orang. Kalau benar-benar nggak punya proof. Tapi setidaknya semua orang bisa untuk mengharapkan keadilan.